Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai orang beriman kita meyakini bahwa hidup kita di dunia ini merupakan sebuah perjalanan siara yang memiliki tujuan akhir, yakni beroleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Semasa hidup di dunia ini, kita diberikan kebebasan untuk memilih dan memutuskan dalam banyak hal, termasuk hal-hal yang baik juga hal-hal yang tidak baik. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita sekalian apa saja ganjaran yang akan kita peroleh dari perilaku hidup kita semasa di dunia ini. Kebaikan maupun keburukan kita semuanya dicatat dengan rapi, dan inilah yang nantinya menentukan apa-apa saja yang akan kita dapatkan sesudah kehidupan kita di dunia ini. Yesus yang kita imani dalam setiap pengajarannya senantiasa mendasarkan segala sesuatunya dalam tindakan kasih. Sebagai pengikutnya, kita senantiasa diminta untuk berbuat kebaikan, membagikan cinta, dan hidup dalam keharmonisan. Tidak pernah sekalipun Yesus dalam pengajarannya mengajak kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang tidak baik, egois, acuh tak acuh, dan hidup dalam belenggu dosa. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus menegaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sepanjang pesiaran di dunia ini lebih-lebih kepada mereka yang menderita sengsara, yang tidak berdaya, dan yang membutuhkan uluran tangan sesamanya. Semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Dengan sendirinya sabda Yesus ini, para sahabat yang terkasih, juga
menegaskan bahwa Ia hadir sangat dekat di kehidupan kita. Ia hadir dalam diri orang-orang yang mungkin selama ini kita pandang sebelah mata, kita abaikan, bahkan mungkin juga kita hindari. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk sejenak menelisik batin kita, melihat dan mengingat kembali hari-hari hidup kita yang telah lalu. Sudahkah kita menjalani hidup dalam semangat cinta akan kebaikan, membagikan berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini? Sudahkah kita menemukan Yesus dalam diri orang-orang yang di dalam kehidupan ini kerap kali tersingkirkan, tidak dianggap kehadirannya? Seperti yang Yesus katakan dalam Injil tadi, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu juga lakukan untuk aku. Sabda Yesus ini juga menjadi semangat kasih yang kita wujudkan dalam tindakan iman kita sehari-hari. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat mereka yang sakit, dan tentunya masih banyak lagi tindakan kasih lainnya. Maka dari itu, sudahkah kita mengerjakannya? Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.